Saudara-saudara, kita masih berkutat untuk menyelidiki lebih dalam tentang fenomena yang terjadi seputar pencalonan calon presiden dan wakil presiden. Yang ada beberapa kubu yang sampai sejauh ini masih ada 3 koalisi besar yang masing-masing mempunyai calon sendiri-sendiri, yaitu kubu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Tolok ukur kita masih filsafat, strukturalisme kontemporer, strukturalisme Mikhail Bakhtin yang mengkaji dari filsafat karnaval dengan pendekatan novel polifonik. Kemarin kita masih menggantung pada hal tentang menekankan pendekatan struktural yang tidak ingin dibatasi oleh upaya mengistimewakan yang sinkronis daripada yang diakronis dalam kasus-kasus terkait dengan deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan respon dari partai-partai terkait, terutama Partai Demokrat yang merasa dikhianati oleh Nasdem, sehingga kedua partai ini sekarang dalam kondisi panas. Yang satu menuduh, satunya pengkhianat, sedangkan yang lain membela diri dan bahkan mau mempolisikan, tetapi dicegah. Lantas pengamat yang berpihak pada salah satu mengatakan bahwa sebetulnya pengkhianatan itu tidak hanya dilakukan dalam kasus ini oleh pihak yang dianggap berkhianat. Dalam hal ini, Nasdem yang secara sepihak mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden dari calon presiden Anies Baswedan. Pihak ini bahkan menarik garis waktu ke belakang secara diakronis, yaitu pada peristiwa-peristiwa masa lalu yang terkait dengan hal itu, terutama dari pemberi pernyataan tentang pengkhianatan yang ada pada kasus ini yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Nah, mereka mengatakan di dalam sumber-sumber di media sosial dan jejak digital online bahwa SBY pun melakukan hal itu pada saat penentuan Budiono sebagai calon wakil presiden saat itu yang akan bertarung untuk masa jabatannya yang kedua. Pada tahun 2009, calon wakil presiden yang bertarung bersama SBY sebagai calon presiden adalah Budiono. Saat itu diungkap oleh data yang diedarkan, saat itu SBY tidak memberitahu kepada partai-partai koalisi yang terkait dengannya. Perbedaan secara diakronis ini dapat didialektikakan bahwa sesungguhnya apakah pada saat yang bersamaan dengan itu, artinya secara sinkronik pada saat dengan ruang yang luas tetapi waktunya terbatas, ada kesepakatan-kesepakatan yang mengikat SBY untuk tidak bisa memilih tanpa pertimbangan partai-partai anggota koalisinya, atau dia diberi kewenangan penuh untuk memilih meskipun tanpa pertimbangan partai koalisi. Dan apakah pada saat itu sudah beredar atau sudah dilayangkan surat lamaran kepada orang lain sebagai calon wakil presiden
seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan kepada Agus Harimurti Yudhoyono. Meskipun para pengamat mengatakan bahwa meskipun sudah ada surat lamaran itu yang ditujukan kepada AHY oleh Anies, sebetulnya surat itu belumlah menjadi wakil secara resmi dan formal secara hukum, menunjukkan kuat dasar hukumnya bahwa itu adalah pinangan resmi. Jangan-jangan itu hanya sekedar surat cinta ala ABG, bahkan mungkin cinta monyet. Nah, saudara-saudara, dari dua pembahasan ini kita dapat mengambil kesimpulan tentang hal yang sinkron atau yang diakron. Yang sinkron adalah terjadi pada saat peristiwa itu dan melebar pada hal-hal yang terkait secara meluas, horizontal ke samping, dan ada kaitannya. Misalnya pada saat penentuan Anies Baswedan memutuskan untuk memilih Muhaimin Iskandar, ada peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dengan jatuhnya pilihan itu. Ada Surya Paloh yang mendekatinya, ada partai lain seperti PKS yang mendukung sepenuh hati, ada Demokrat yang merasa sudah mendapat pinangan resmi, ada Prabowo dengan koalisi Indonesia Majunya yang belum segera menentukan pilihan siapa calon wakil presidennya. Padahal Muhaimin Iskandar sudah begitu lama menunggu pinangan. Nah, peristiwa-peristiwa ini terjadi pada saat yang bersamaan dan waktunya tidak jauh berbeda. Itu yang disebut dengan peristiwa memenuhi prinsip sinkronik. Ada kaitannya dengan sejarah yang sinkron pada saat itu. Sehingga kita dapat dengan jelas melihat posisi soal pengkhianatan. Diksi pengkhianatan itu tepat atau tidak. Secara objektif kita dapat memilah dan memilih, mempertimbangkan dengan sepenuh logika dan penalaran. Tepatkah istilah pengkhianatan itu dilayangkan? Mengingat pada saat yang bersamaan itu terjadi begitu banyak peristiwa. Dengan pertimbangan soal nilai, soal kebenaran, soal etika pun. Apakah itu disebut melanggar dan sebagainya. Sementara ini adalah wilayah politik. Yang soal itu menjadi soal nilai, soal etika, sopan santun, tata krama itu menjadi sesuatu yang relatif. Dan kalau kita mencampur adukkannya tentang hal ini, kita dapat belajar dari hal yang sama. Sebelum kita menentukan secara etika dan moral, kebenaran, konsistensi, komitmen, itu dapat kita nilai sebetulnya secara objektif, normatif, kebenaran, berbagai pilihan rasional dengan berbagai pertimbangan tadi. Misalnya, surat itu belum ditujukan secara resmi. Orang sering mengatakan, kau akan menjadi kekasihku. Tetapi ada istilah di dalam budaya Jawa, sampai janur melengkung, saat itu masih merupakan suatu kondisi yang relatif. Sebelum janur melengkung, engkau masih dapat kuperebutkan dengan orang yang sudah kau pilih menjadi
calon jodohmu, calon suami atau calon istri. Maka kita melihat berbagai peristiwa. Seorang yang jatuh cinta dan menyatakan cinta kepada orang lain, kepada gadis pujaannya. Ternyata pada detik-detik menjelang pernikahan, sebelum diteken oleh lamaran resmi, bahkan dengan surat lamaran resmi pun, pada saat menjelang hari H pernikahan, waktu, time pernikahan bisa gagal. Sehingga di dalam upacara-upacara pernikahan, sebelum diucapkan kalimat sakral tentang janji pernikahan dan berkat pernikahan itu, selalu ditanyakan, adakah yang keberatan dengan mereka? Nah ini, bahkan ada pernyataan semacam itu. Dan pada saat yang sama bisa jadi salah satu dari mempelainya membatalkan pernikahan itu. Kita sering melihat acara pernikahan yang dilakukan di berbagai budaya pun demikian. Ya, walaupun sudah ada lamaran resmi, sudah ada janur melengkung, sudah ada terop tenda biru, sudah ada resepsi siap, tapi ternyata tiba-tiba gagal. Hanya karena detik-detik terakhir itu bisa menentukan segalanya. Itu adalah sebuah perbandingan untuk membuat kita mencoba menilai. Apalagi ini adalah yang bersifat politis. Yang dinyatakan pemikiran yang dicari adalah yang terbaik. Bagaimana menang dalam pemilu, dalam pilihan presiden. Dan taruhannya besar, karena ini menyangkut segala sumber daya yang ada untuk masa 5 tahun berikutnya ini. Nah, pada saat yang sama muncul perbandingan sebetulnya. Perbandingan yang lebih keras tentang hal ini adalah ketika saat itu Presiden Megawati memberi pertanyaan kepada kabinet gotong royong yang dipimpinnya. Adakah di antara para menteri yang nanti akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan ikut pilihan presiden? Tidak ada yang angkat tangan. Tetapi setelah itu kita tahu bahwa ternyata SBY saat itu menteri dari Megawati, ternyata dia mengundurkan diri dan selanjutnya ikut pemilihan presiden sebagai calon presiden dengan kendaraan Partai Demokrat yang dibentuknya. Nah, pada saat itulah terjadi yang disebut, kalau pakai istilah yang sekarang diungkapkan oleh SBY, kira-kira sama. Jadi yang dianggap orang pada saat itu pengkhianatan, maka terjadi juga pengkhianatan. Sehingga terjadi istilah orang lain, ini namanya hukum karma. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang relatif. Tergantung cara pandang kita tentang hal ini. Yaitu peristiwa demi peristiwa ini dapat menjadi pertimbangan kita. Kita tidak mau gegabah di dalam menentukan suatu hal yang masih kontroversial. Dan tidak mau terburu-buru hanya berkutat pada pengertian yang demikian, yang multitafsir, yang dapat berbeda-beda pendapat dari satu orang dengan orang yang lain. Karena skop kita pada saat ini di konten channel Yonatan Raharjo, yaitu channel analisis santai trending topic, kita menguliti secara dalam, secara santai, sehingga kita mempunyai suatu pemahaman, membuka pemahaman. Oh, ternyata ini yang disebut dengan politik. Coba, ketika SBY mengatakan tentang adanya pengkhianatan oleh Nasdem, Anies Baswedan, yang pada detik-detik menentukan ternyata tidak memilih AHY sebagai bakal calon wakil presiden, tetapi Muhaimin Iskandar. Nah,
Lantas SBY mengatakan pengkhianatan. Banyak pengamat mengatakan ini adalah politik baper terbawa perasaan. Nah, perbandingan terbawa perasaan ini dicontohkan oleh para pengamat itu adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto juga merasa atau mengaku atau menurut pengamat merasa atau kelihatan tampak paling sering dikhianati. Dijadikan calon presiden, dijanjikan sebagai calon presiden gantian dengan PDIP. Ketika dulu menjadi calon wakil presidennya Megawati, sekarang ternyata yang jadi calon presiden Megawati dari PDIP ternyata Ganjar. Padahal besar harapan, gantian dong, dulu kan aku, kamu jadikan calon wakil presiden. Sementara Megawati calon presiden. Nah, kontrak politiknya dibatu tuliskan gantian. Lain waktu gantian aku calon presiden dan kau pihakmu calon wakil presiden. Nah, ada yang berpendapat demikian. Dan itu diungkapkan secara ramai. Sebagaimana prinsip dari filsafat karnaval tempo hari dengan suara-suara bising menjelang pilpres. Nah, Prabowo ternyata dari pengamat itu mengatakan Prabowo sangat sering dikhianati. Tetapi dia tidak memakai politik baper. Bahkan pada deklarasi calon presiden Prabowo Subianto oleh partai pendukungnya, yaitu Partai Gelora, secara spontan dengan penuh rasa humor, Prabowo meneriakkan, hidup PKB. Padahal PKB baru saja, kalau memakai istilah SBY, yaitu mengkhianati Prabowo, yang semula anggota koalisi Indonesia Raya atau lengkapnya Kebangkitan Indonesia Raya yang menjadi koalisi Indonesia Maju, terus pindah ke koalisi perubahan. Tapi dapat dengan mudah ditepis bahwa sebetulnya yang lebih dulu dikhianati sebetulnya adalah Muhaimin Iskandar. Oleh karena pada saat perubahan nama dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi koalisi Indonesia Maju, Prabowo tidak melibatkan Muhaimin Iskandar. Jadi saudara-saudara, kesimpulan dari hal ini dengan pendekatan novel polifonik strukturalisme kontemporer Mikhail Bakhtin, kita dapat menelaah tentang hal ini berdasar kedua-duanya menegaskan makna bahwa yang ia lakukan adalah sebuah pendekatan struktural yang tidak ingin dibatasi oleh upaya mengistimewakan yang sinkronis dari yang diakronis. Jadi sebetulnya antara peristiwa yang terjadi secara bersamaan dan peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu yang berbeda dan berkelanjutan membentuk peristiwa demi peristiwa yang terkait, itu tidak boleh ada yang lebih diistimewakan. Kedua-duanya mempunyai sumbangan yang setara. Dan yang dimaksud dengan kedua-duanya adalah bentuk dan kandungan. Kita tahu dari novel-novel yang dibahas oleh Mikhail Bakhtin, yaitu terutama novel Dostoyevsky, ada keinginan menunjukkan bahwa bentuk yang statis tidak pernah bisa dipisahkan dari kandungannya yang dinamis. Nah, bentuk yang statis tidak pernah bisa dipisahkan dari kandungannya yang dinamis. Dan di sini antara peristiwa yang terjadi secara bersamaan dan peristiwa yang terjadi secara berurutan itu tetap saling berpengaruh untuk memberi pemaknaan kepada kita tentang
diksi pengkhianatan itu dalam konteks semacam ini betul-betul kita dibukakan wacana dalam wahana kita. Dan kita gantungkan lagi tentang antara bentuk yang statis dan kandungannya yang dinamis. Oleh karena hal ini menyangkut tentang bentuk dan isi, seolah-olah perubahan itu harus selalu berubah, tidak punya suatu ketetapan yang statis. Apakah demikian? Nah, ini muncul dari sikap para pengamat yang mengolok-olok, seolah-olah Demokrat tidak siap dengan esensi perubahan dari koalisi perubahan. Ini sangat menarik lagi, saudara-saudara. Kita bahas lagi perbedaan antara bentuk dan isi. Yang ini merupakan sebuah PR lagi. Biar menggantung dan terbuka dengan pemahaman baru. Sebagai prinsip dari novel-novel polifonik yang dibahas dengan filsafat strukturalisme kontemporer, filsafat karnaval, pendekatan novel polifonik, Mikhail Bakhtin.